Selamat pagi adik-adik. Senang sekali bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kita naikkan pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku. Di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami kembali datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur atas semua berkat dan kesehatan yang sudah Tuhan Yesus berikan, sehingga kami bisa beribadah sekolah minggu pagi hari ini. Kami mohon Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah sekolah minggu pagi ini, sehingga kami dapat memperoleh pimpinan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami buka ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita naikkan pujian, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ibrani 6 ayat yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Adik-adik, kita mau seperti Abraham dalam menantikan berkat Tuhan dengan sabar dan bertekun. Seperti janji Tuhan kepada Abraham, Tuhan Yesus pasti akan memberikan berkatnya kepada kita. Mari, kita mau terus menantikan berkat Tuhan dengan sabar dan bertekun. Kita naikkan pujian, Aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekarang saatnya kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku
cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur kebesaran. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali bersama dengan Kak Guan Sun. Adik-adik, kita sungguh bersyukur berterima kasih, walaupun kondisi masih dalam keadaan pandemi, kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berterima kasih oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu, Engkau masih mengizinkan kami dan kami bisa beribadah secara online. Tuhan, pimpin kami, pimpin juga hamba-Mu dengan segala keterbatasannya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ibrani 6 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kita tentu sudah sering mendengar cerita tentang Abraham. Bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Abraham akan mempunyai seorang keturunan. Tetapi adik-adik, pada saat itu Abraham sudah sangat tua, begitu juga istrinya Sarah sudah sangat tua adik-adik. Sepertinya janji itu tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi adik-adik, Abraham begitu percaya, Abraham begitu sabar dalam menantikan janji Tuhan. Tetapi adik-adik, bagaimana dengan Sarah? Ternyata Sarah itu tidak sabar dia. Dia berpikir bahwa janji Tuhan bisa dipercepat oleh tindakannya. Karena itu adik-adik, Sarah menyuruh Abraham untuk mengambil Hagar, yaitu hambanya, pembantunya, untuk menjadi istri bagi Abraham. Adik-adik, sepertinya kelihatan semuanya berjalan lancar-lancar saja. Dan benar, pada suatu ketika, Hagar mempunyai seorang anak yang bernama Ismail. Maka, pada saat itu, timbullah suatu krisis dalam rumah tangga mereka, di mana setiap hari Hagar menghina dan mengejek Sarah, karena Sarah tidak mempunyai anak. Inilah adik-adik, akhirnya Sarah menuai dengan apa yang tidak diinginkannya. Pada suatu ketika, karena Sarah sudah tidak tahan dengan ejekan maupun penghinaan dari Hagar, Sarah menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Dan itu dilakukan oleh Abraham. Nah adik-adik, tetapi Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Abraham tetap memegang janji Tuhan bahwa janji Tuhan akan dipenuhi. Terus dengan sabar Abraham menanti. Benar adik-adik, 25 tahun kemudian Sarah melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Nah, dari pelajaran ini kita bisa melihat kesabaran Abraham dalam menantikan janji Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan melaksanakan janjinya dan tidak pernah mengingkari janjinya. Adik-adik, kakak juga mempunyai satu cerita yang berjudul Petani Sederhana dan Angsa Bertelur Emas. Mungkinkah angsa bertelur emas adik-adik? Mari kita dengar ceritanya. Di suatu desa hiduplah seorang petani yang sangat sederhana. Setiap hari ia bekerja di ladangnya, di kebunnya, untuk mengerjakan pekerjaan rutinnya. Nah adik-adik, pada suatu sore dia pulang
dengan hati bersuka cita karena pekerjaannya sudah selesai dan semuanya bisa berjalan lancar. Ketika dalam perjalanan, ia melihat ada seekor angsa yang terpisah dari kelompoknya. Angsa itu berjalan sangat lambat sekali. Kemudian petani itu merasa kasihan dan membawa pulang angsa tersebut. Setelah sampai di rumah, petani itu memberi dia makan. Ternyata benar adik-adik, angsa itu begitu lahap dia memakan. Kemudian angsa itu ditaruh di belakang rumahnya. Pada keesokan harinya pagi-pagi sekali, petani itu datang ke kandang angsa itu dan ingin melihat dan ingin memberi makan adik-adik. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia sampai di kandang angsa itu, dia melihat ada sebutir telur emas. Apakah angsa ini bertelur emas? Benar adik-adik, ternyata angsa ini bertelur emas. Kemudian petani ini berpikir, apakah benar ini emas? Apa yang harus aku lakukan? Kemudian dia membawa telur emas itu kepada tukang emas. Dan tukang emas itu mengatakan, benar, ini emas asli. Dan ini harganya sangat mahal. Karena berat emas ini. Nah adik-adik, petani itu begitu senang, begitu bersuka cita. Dia mengucap syukur, begitu bersuka cita sehingga dia benar-benar dengan penuh semangat dia pulang. Tetapi pada malam hari dia berpikir adik-adik, ada baiknya kalau aku mendapat satu hari 2 butir emas, 2 butir telur emas. Adik-adik, kemudian petani itu menyuruh angsa itu untuk bertelur lagi. Tetapi kali ini dia meminta 2 butir telur emas. Dan itu juga terjadi adik-adik. Akhirnya semakin hari semakin kaya petani ini. Semakin kaya, dia 2 butir telur emas yang besar-besar. Dan dia benar-benar menjadi petani yang kaya. Tetapi adik-adik, timbul lagi dalam pikiran dia keserakahan. Dan ini yang tidak boleh adik-adik. Dia berpikir, kalau begitu, di dalam tubuh si angsa ini begitu banyak telur emas. Akhirnya petani itu berpikir untuk mengambil seluruh telur emas itu. Bagaimana caranya adik-adik? Ya, benar. Dengan tanpa berpikir panjang lagi, angsa itu disembelih oleh dia dan dia ingin mengambil telur emas itu. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata di dalam tubuh si angsa tidak ada telur emas. Dan si petani itu sangat kecewa, sangat menyesal sekali atas tindakannya yang tidak sabar dan terburu-buru. Adik-adik, ini adalah suatu cerita dongeng, tetapi ada pesan moral yang akan disampaikan di dalam cerita ini, yang juga berkaitan dengan cerita Abraham. Adik-adik, petani ini tidak begitu sabar ya menanti angsanya bertelur dengan normal. Dia memaksa. Dan apa akibatnya? Timbul penyesalan. Siapa yang bertindak tidak sabar dan tergesa-gesa akan timbul penyesalan. Nah adik-adik, dalam hal ini juga Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita untuk bersifat sabar, untuk bersifat menanti dengan sabar. Nah adik-adik, kalau saja Tuhan Yesus tidak sabar, dicaci, dihina, tidak akan terjadi keselamatan. Karena dia begitu sabar menanggung semuanya, dia menyelamatkan jiwa kita adik-adik. Adik-adik, sampai di sini cerita minggu ini. Ayat hafalan hari ini diambil dari Ibrani 6 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sekali lagi adik-adik, Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Tiba saatnya adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa membuat kotak persembahan seperti ini dan memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan. Atau adik-adik bisa mentransfer
ke rekening di bawah ini dengan bantuan orang tua atau kakak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami juga sudah mempersembahkan untuk-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Dan Tuhan pimpin kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang sabar, yang selalu mempunyai harapan, berpengharapan kepada Tuhan Yesus, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik, selamat berjumpa kembali minggu depan. Amin.